Suatu sore, aku pulang dari mengajar dan kehujanan di jalan. Aku lupa tidak membawa jas hujan. Sampai di rumah habis maghrib. Bibirku biru, mukaku pucat. Perutku belum kemasukan apa-apa kecuali segelas kopi buatan Rehana tadi pagi. Memang aku berangkat terlalu pagi karena ada janji dengan seorang teman. Jadi aku berangkat sebelum sarapan yang dibuat Rehana jadi. Rehana memandang diriku dengan wajah khawatir. "Mas tidak apa-apa kan?" tanyanya cemas sambil melepaskan jaketku yang basah kuyup. "Mas mandi pakai air hangat saja ya. Aku sedang menggodok air. 5 menit lagi mendidih," lanjutnya. Aku melepaskan semua pakaian yang basah dan memakai sarung. Di luar hujan sedang lebat-lebatnya. Aku merasa perutku mulas sekali dan kepala agak pening. Aku yakin masuk angin. "Mas, air hangatnya sudah siap," kata Rehana. Aku tak bicara sepatah kata pun. Aku langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku lupa tidak membawa handuk. Selesai mandi, Rehana telah berdiri di depan pintu kamar mandi dan memberikan handuk. Di kamar, ia juga telah menyiapkan pakaianku. "Mas, aku buatkan wedang jahe panas biar segar." Aku diam saja. "Tadi pagi Mas belum sarapan. Apa Mas sudah makan siang?" Aku merasa rasa mulas dan mual dalam perutku tidak bisa kutahan. Dengan cepat aku berlari ke kamar mandi dan aku muntah di sana. Rehana mengejar dan memijitnya pundakku dan tengkukku seperti yang dilakukan ibu. "Mas masuk angin. Biasanya kalau masuk angin diobati pakai apa Mas? Pakai balsam, minyak kayu putih atau pakai jamu?" tanya Rehana sambil menuntun ke kamarku. "Mas jangan diam saja. Aku kan tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantu Mas." "Biasanya dikerokin," jawabku lirih. "Kalau begitu kaos Mas dilepas ya, biar Hana kerokin," saut Rehana sambil tangannya melepaskan kaosku. Aku seperti anak kecil yang dimanja ibunya. Rehana dengan sabar ngerokin punggungku dengan sentuhan yang halus. Setelah selesai dikerokin, Rehana membawa 1 mangkok bubur kacang hijau panas. Biasanya, dalam keadaan meriang, makan nasi itu tidak selera. Kebetulan, Hana buatkan bubur kacang hijau. "Makanlah Mas, untuk mengisi perut biar segera pulih." Aku menyantap bubur kacang hijau itu dengan lahap. Lalu kurebahkan diriku di tempat tidur, menelusup di bawah hangatnya selimut. Kenyamanan mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Rehana duduk di kursi tak jauh dariku. Ia husuk mengulang hafalan Al-Qur'annya. Di luar hujan deras. Suara guntur menggelegar dan petir menyambar-nyambar. Aku memperhatikan wajah Rehana. Aku jadi kembali sedih. Wajah yang cukup manis, tapi tidak semanis dan seindah gadis-gadis lembah Sungai Nil. Tak lama kemudian aku tertidur dengan sendirinya. Dalam tidurku, aku bertemu Ratu Cleopatra pada suatu pagi yang cerah di pantai Cleopatra, Alexandria. Ia mengundangku makan malam di istananya. "Aku punya keponakan cantik, namanya Monazaki. Maukah kau berkenalan dengannya?" kata Ratu Cleopatra yang membuat hatiku berbunga-bunga luar biasa. "Monazaki, aktris belia yang sedang naik daun itu?" tanyaku. "Iya, datanglah nanti malam pukul 8 tepat. Terlambat 1 menit, kau akan kehilangan kesempatan untuk menyuntingnya." "Menyuntingnya?" "Iya, dia meminta padaku untuk mencarikan pangeran yang cocok untuknya. Aku melihatmu cocok, tapi aku ingin tahu komitmen dan tanggung jawabmu. Jika kau datang terlambat, maka kau bukan orang yang bisa bertanggung jawab."
Apa kau tidak mau menyuntingnya? Mau, tapi kenapa? Dia tidak pakai jilbab. Asal kau mau, semua bisa diatur. Baiklah, saya akan datang. Ingat, jam 8 tepat. Aku mempersiapkan segalanya. Aku membeli setelan jas terbaik dan aku pergi ke salon. Pukul 7 malam aku sudah berada di dalam mobil limousine, meluncur di atas jalan El Gais menuju istana Cleopatra di kawasan El Mansha. Aku melewati jembatan Stanley. Keindahan malam kota Alexandria menambah suasana bahagia dalam hati. Limousine terus meluncur. Mercusuar pelabuhan Alexandria kelihatan. Benteng El Sisila juga tampak tak jauh dari depan. Tak lama lagi akan sampai di istana Ratu Cleopatra. Wajah Monazaki terbayang di mata. Dia memang cantik. Tak kalah cantik dengan Ratu Cleopatra. Tepat pukul 7.50 aku sampai di gerbang istana Cleopatra yang megah. Pintu gerbang dibuka. Limousine masuk istana yang indah itu. Aku turun dari mobil. Seorang pengawal yang gagah membawaku menuju bangsal utama. Hatiku bergetar luar biasa. Aku akan bertemu Monazaki dan menyuntingnya. Dari sana, Ratu Cleopatra sudah menunggu bersama Monazaki dan kedua orang tuanya. Ratu juga telah mengundang Majnun Syar'i. Beliau juga telah menyiapkan pesta yang mewah setelah akad nikah. Anda sangat beruntung orang Indonesia. Anda beruntung dipilih oleh Ratu Cleopatra untuk menjadi pendamping keponakannya. Dan Anda telah beruntung datang tepat waktunya. Selamat ya, kata pengawal itu sambil menuju bangsal utama. Dari kejauhan aku melihat Ratu Cleopatra duduk di singgasananya. Di samping kanannya ada seorang yang indah. Itukah Monazaki? Hatiku bergetar hebat. Jika aku berada di Jawa, sangat tidak mungkin berkenalan dengan putri Keraton Solo atau Yogyakarta, apalagi menyunting mereka. Ini aku, tinggal menunggu hitungan menit saja, aku akan menyunting putri tercantik di Mesir, keponakan Ratu Cleopatra. Jika nanti aku bawa pulang ke Indonesia, maka dengan tiba-tiba aku akan menjadi orang yang paling sering nongol di televisi dan koran-koran. Siapa yang tidak kenal dengan kecantikan Cleopatra? Dan Monazaki dalam gaun pengantinnya lebih cantik dari Ratu Cleopatra. Bibirnya. Sampai di bangsal aku mengucapkan salam. Monazaki tersenyum padaku. Ada satu kursi masih kosong, tepat di samping kanan Monazaki. Sang ratu mempersilahkan aku menduduki kursi yang berhias berlian itu. Aku melangkah maju. Aku akan duduk di samping Monazaki. Hidup ini begitu indahnya. Dan belum sempat duduk, tiba-tiba, "Mas, bangun mas. Sudah jam 3:30. Mas belum sholat isya." Raihana mengguncang tubuhku. Aku terbangun dengan perasaan kecewa luar biasa. Tidak jadi menyunting Monazaki, keponakan Cleopatra. Aku menatap Raihana dengan perasaan jengkel dan tidak suka. "Maafkan Hana kalau membuat mas kurang suka, tapi mas belum sholat isya," lirih Hana yang belum melepas mukenahnya. Dia mungkin baru saja sholat malam. Aku tidak berkata apa-apa. Meskipun cuma mimpi, itu sangat indah, seperti dalam alam nyata. Kenapa Raihana tidak menunggu sampai aku menikah dengan keponakan Ratu Cleopatra itu? Kenapa tidak menunggu sampai aku merasakan indahnya malam pertama bersamanya? Meskipun cuma dalam mimpi. Aku bangkit, mengambil air wudhu dan sholat. Selesai sholat, aku merenungkan mimpi yang baru kualami. Sangat indah, tapi sayang terputus. Cleopatra dan Monazaki. Aneh.
Bagaimana mungkin Monazaki itu keponakan Cleopatra? Bukankah Cleopatra hidup di zaman Romawi dan Monazaki di abad ke-21? Bagaimana bisa bertemu dalam ikatan darah bibi dan keponakan? Mimpi memang sering aneh, tak bisa dinalar, tapi indah. Hanya saja sayang, diputus oleh Raihana, aku jadi semakin tidak suka dengan dia. Dialah pemutus harapan dan mimpi-mimpiku. Tapi apakah dia bersalah? Bukankah dia justru berbuat baik membangunkan aku untuk sholat? Jika sudah berkaitan dengan cinta dan mimpi, yang salah atau benar seringkali tidak jelas batasannya. Hanya yang diselamatkan oleh Allah yang masih berpijak pada kesadaran naluri dan berpijak pada jalan yang benar. Sementara selanjutnya, aku merasa sulit hidup bersama Raihana. Aku sendiri tidak tahu dari mana sulitnya. Rasa tidak suka itu semakin menjadi-jadi. Aku tak mampu lagi meredamnya. Aku dan Raihana hidup dalam dunia masing-masing. Aktivitas kami hanya sesekali bertemu di meja makan dan saat sesekali sholat malam. Aku sudah memasuki bulan ke-6 menjadi suaminya. Dan aku lebih merasa nyaman tidur bersama buku-buku dan komputerku di ruang kerja. Tangis Raihana tak juga mampu membuka jendela hatiku. Rayuan dan ratapannya yang mengharu biru tak juga meluruhkan perasaanku. Aku meratapi dukaku. Raihana menangisi dukanya. Dan duka kami belum juga bertemu. Aku heran pada diriku sendiri. Orang-orang itu begitu mudahnya jatuh cinta, tapi kenapa aku tidak? Raihana yang kata Tante Lia memiliki kecantikan selevel bintang iklan sabun Lux itu belum juga bisa menyentuh hatiku. Kelembutannya yang seperti Dewi Sembodro tak juga membuatku jatuh cinta. Kepada siapa aku harus melabuhkan duka? 1000 doa terpanjatkan agar hatiku terbuka. Namun yang hadir tetap saja aura pesona gadis lembah Sungai Nil. Padahal banyak juga yang bilang gadis Mesir banyak yang gembrot. Tapi cinta adalah selera. Dan selera orang berbeda-beda. Dan aku selalu menolak jika orang mengatakan gadis Mesir banyak yang gembrot. Aku justru melihat jika ada 8 gadis Mesir, maka yang cantik ada 16. Karena bayangannya pun juga cantik. Aku mungkin terlalu memuja keelokan gadis Mesir. Itulah selera. Selera adalah rasa suka yang muncul begitu saja dalam jiwa dan terkadang susah dipahami. Seenak-enaknya durian, kalau ada orang yang tidak suka, ya tetap saja tidak suka. Setidak sukanya orang, kalau ada orang yang makan jengkol, ya tetap saja suka. Secantik-cantiknya Lady Diana, kalau orang tidak suka, ya tidak suka. Itu juga yang kualami. Aku belum bisa menyukai Raihana. Aku sendiri belum pernah jatuh cinta. Hanya entah kenapa bisa dijajah pesona gadis-gadis titisan Cleopatra. Aku benar-benar terpenjara dalam suasana konyol. Suasana yang sebenarnya tidak boleh terjadi pada orang yang mengerti seperti diriku. Tapi masalah cinta seringkali membuat orang mengerti jadi tidak mengerti. Untuk menghibur diri, suatu hari sepulang dari mengajar, kulihat kaset sinetron berseri Ibnu Hazm yang kubawa dari Mesir. Sebenarnya, pulang ke tanah air, kusempatkan membelinya di At-Toba. Dengan melihat sinetron itu, kehadiran kembali pesona kecantikan gadis-gadis titisan Cleopatra yang jelita dalam film untuk menyeka kesedihanku. Keagungan Wafa Shadiq, aktris muda Mesir saat memerankan Samar, wanita soleha yang dicintai Imam Ibnu Hazm, sungguh mempesona.
Dalam jilbab sutra merah klasik model Andalusia abad kejayaan Islam, auranya begitu menyejukkan hati. Adegan pertemuan Samar dengan Ibnu Hazm yang tidak sengaja di sebuah taman di Cordoba benar-benar romantis dan menyihir segenap perasaan. Aku sebenarnya memang orang yang suka hal-hal yang romantis. Pada saat Samar yang masih berstatus budak itu kembali jatuh ke tangan Ibnu Hazm yang pernah menjadi tuannya, aku tiada sanggup menahan tetes air mata keharuan. Bagaimana tidak terharu? Ibnu Hazm, putra seorang menteri itu, telah jatuh hati sejak kecil pada Samara, gadis kecil budak ayahnya. Saat ayah tidak tahu yang ikatan cinta putranya dengan budak pilihannya. Setelah keduanya dewasa, Ibnu Hazm jadi pemuda berilmu yang ternama. Samara jadi budak seorang penguasa. Keduanya bertemu tak sengaja. Gelora cinta yang membara tak bisa berbuat apa-apa. Namun karena sebuah karyanya yang agung, Ibnu Hazm berhasil mendapatkan kembali Samara. Penguasa itu kagum pada karya Ibnu Hazm dan bersumpah akan memberi hadiah apa saja yang diminta Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm meminta Samar. Dengan sebuah karya ulama agung itu mendapatkan pujaan hatinya. Andai aku jadi Ibnu Hazm yang hidup bertenaga dengan cinta, yang gelora cinta mampu mendorongnya melahirkan karya-karya monumental, menjadikan namanya terukir indah sepanjang sejarah. Andai saja Raihana mirip Wafa Shadiq atau Mona Zaki. Sungguh berdosa aku berpikir seperti itu. Ya Robbi, lau tak sini. Aku kembali larut dalam perjalanan Imam Ibnu Hazm bersama istrinya, Samar. Mereka hidup penuh cinta dan kasih sayang. Samar tidak bisa sedikit pun lalai memperhatikan suaminya. Ibnu Hazm yang dulu adalah putra dari tuannya. Ibnu Hazm juga sangat setia pada istrinya yang bekas budak itu. Ia tidak pernah merasa malu atau gengsi bertemu dengan para amir dan pembesar Andalusia. Dia tidak malu disindir punya istri bekas budak belian. Ibnu Hazm tetap bangga dengan cintanya. Ia bahkan tidak goyang sedikit pun ketika seorang putri cantik anak seorang menteri Andalusia menyukainya. Ia tak goyah sedikit pun. 1000 jalan ditempuh putri itu untuk meluluhkan hati Ibnu Hazm, tapi Ibnu Hazm tidak goyah. Ibnu Hazm tidak mau menikah lagi. Dia teguh hanya dengan seorang istri. Padahal Ibnu Hazm seorang pangeran dan ulama yang terkenal. Bukan suatu hal yang aneh jika seorang pangeran memiliki istri lebih dari satu. Tatkala Ibnu Hazm dipenjara karena pemikiran-pemikirannya, Samar sangat setia menjenguknya dan menanti Ibnu Hazm keluar dari penjara. Berbagai godaan yang datang tidak menggoyahkan cintanya pada suaminya yang terhina di penjara. Sebuah keteladanan cinta yang luar biasa. Aku ingin mencintai istriku seperti Ibnu Hazm mencintai istrinya. Dan aku ingin dicintai istriku seperti Ibnu Hazm dicintai istrinya.